Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertamanya marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya, alhamdulillah kita Allah Taala masih lagi izinkan untuk kita berkumpul dalam majlis ini. Dan alhamdulillah kita masih lagi dihidupkan sesudah kita dimatikan sementara malam tadi. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk berada di atas muka bumi Allah SWT untuk meneruskan kehidupan kita, pengabdian diri kita kepada Allah SWT sebagai hamba Allah SWT di muka bumi Allah SWT. Jadi alhamdulillah, syukur lagi kita kepada Allah Taala kerana kita mulakan hari kita dengan kita beribadat kepada Allah SWT sebagai tanda syukur kita, tanda kasih kita, tanda rasa hamba kita kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah kita dapat solat subuh serta berjemaah. Dan kita sambung lagi dengan majlis ilmu, dengan kuliah subuh pagi ini yang insya-Allah akan disampaikan oleh Ustaz Zaitun dengan tajuk keluasan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan penghapusan dosa. Jadi saya menyerulah kepada diri saya dan juga sahabat-sahabat inilah kita mengambil kesempatan ini untuk kita memberikan perhatian dan juga kita mengambil seberapa banyak mungkin isi-isi ataupun perkara-perkara yang penting yang akan insya-Allah Ustaz uraikan kepada kita. Dengan keluasan keampunan Allah Taala dan penghapusan dosa. Jadi tanpa buang masa nak silakan Ustaz untuk menyampaikan kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya kemudian mengawali kuliah subuh ini dengan menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT, kemudian rasa terima kasih kepada saudara-saudari sekalian atas kesempatan yang diberikan ini. Saya merasa mendapat kehormatan dengan kesempatan ini, sebab saya tahu bahwa diri saya bukanlah yang terbaik di antara saudara-saudari. Saya yakin di antara yang hadir sini masih lebih banyak yang lebih bagus dari saya. Tetapi karena rasa tawadhu yang antum miliki, kemudian memberikan kesempatan kepada saya, seorang hamba Allah yang banyak salah,
yang banyak dosa untuk berbicara di hadapan saudara-saudari sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya, memberikan taufiknya, sehingga saya bisa menyampaikan apa yang benar. Lalu dengan taufik dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa mengambil manfaat daripada hal tersebut. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang disebut dalam Al-Quran, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengarkan pembicaraan, perkataan, fayattabi'una ahsanah, dan mereka mengikuti yang terbaik daripadanya. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pula lah orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Kuliah subuh kita hari ini, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, berkenaan dengan keluasan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, serta bagaimana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuliah subuh ini saya bagi dalam beberapa poin. Yang pertama adalah setiap anak cucu Adam luput dari kesalahan dan dosa. Yang kedua, rahmat Allah sangat luas bagi hamba-hambanya. Yang ketiga, urgensi atau pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, makna taubat. Yang kelima adalah syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat yang sebenarnya, atau disebut dengan taubatun nasuh. Yang keenam, hukum bertaubat. Yang ketujuh, perkara-perkara yang membantu atau yang menolong dalam bertaubat. Yang pertama, bahwa setiap anak cucu Adam adalah tak luput dari kesalahan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Ini hadis sahih. Dan alangkah baiknya kalau kita menyadari hal tersebut, bahwa semua anak cucu Adam, semua manusia adalah tak pernah luput dari yang namanya kesalahan dan dosa, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hanyalah para anbiya dan al-mursalin. Itu pun tidak berarti mereka tak pernah berbuat salah, tetapi mereka maksum, artinya dijaga oleh Allah SWT. Kalau terjatuh dalam kesalahan, serta-merta dibenarkan atau diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka menjadi contoh bagi umat manusia lainnya. Kalau ada kesalahan sampai yang tidak dibetulkan, ini kesalahan itu bisa menjadi contoh pula. Karena itulah para anbiya al-mursalin disebut dengan al-ma'sumun, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun selain mereka sallallahu alaihi wasallam tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Setiap hari ada saja sebab kita terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Padahal begitu banyaknya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Andaikan bukan karena rahmat Allah, khususnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin kita telah lama menerima bala bencana atas kesalahan dan dosa kita. Apalagi di zaman sekarang ini, di mana Islam menjadi sesuatu yang asing termasuk bagi kaum muslimin sendiri. Sehingga yang ma'ruf itu menjadi tidak jelas, bahkan dianggap sebagai hal yang mungkar. Dan sebaliknya yang mungkar, yang maksiat dianggap sebagai sesuatu yang biasa, yang lumrah, yang disenangi, yang disukai. Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wa ra'aitumul munkara ma'rufan? Bagaimana keadaan kamu nanti suatu saat apabila yang ma'ruf itu kalian kalian pandang sebagai yang mungkar, lalu yang mungkar itu kalian pandang sebagai yang ma'ruf? Maka keadaan ini memang menjadi lebih berat lagi. Selain tabiat manusia yang sering salah dan lupa, lalu keadaan yang kita hadapi menambah beratnya masalah tersebut. Karena itu, di zaman seperti tadi, sedikit saja dari kaum muslimin yang bisa istiqamah, yang bisa sabat, bisa teguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis, kadang-kadang dalam sehari pun orang tidak bisa istiqamah lagi. Ya. Badiru bil a'malis salihah. Segeralah kalian beramal saleh wahai para sahabatku. Demikian suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Satakunu fitanun, akan terjadi suatu masa ada fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti sebuah malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira. Seorang beriman di waktu pagi, sore-sore telah kufur lagi. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sore-sore beriman, pagi-pagi kufur lagi. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Mereka menjual agama mereka dengan kehidupan dunia. Kepada Allah lah kita mengadukan keadaan kita, dan kepada Allah jualah kita mohon pertolongan, mohon penjagaan agar kita tidak terjatuh ke dalam kebinasaan tersebut. Tak ada yang dapat menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesadaran ini perlu kita bangun, bahwa kita berada dalam keadaan sering terjatuh dalam kesalahan, sehingga mendorong kita untuk senantiasa memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita masuk pada poin yang kedua, bahwa janganlah merasa putus asa atas kenyataan yang sulit seperti tadi itu, atas kenyataan sulitnya
seorang istiqamah di zaman ini dan atas hakikat bahwa setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Sebab di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara poin-poin tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang saya bisa sebutkan di sini kepada hamba-hambanya, yang pertama, Allah SWT menurunkan petunjuknya agar kita bisa istiqamah, agar kita bisa berada di jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengirimkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia ini, bagi kaum muslimin secara khusus. Dan apabila seorang muslim, seorang mukmin berpegang teguh pada kitab itu, maka mereka tidak akan celaka. Inilah yang diwasiatkan sejak pertama kepada bapak kita Adam alaihissalam. Nah, ya. Ketika telah terjatuh dalam kesalahan saat di surga, Allah SWT telah berikan kepada bapak kita Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa kehidupan yang demikian nikmat di surga. Apalagi yang kurang di surga? Lalu kemudian Allah SWT juga telah menjelaskan, menyampaikan, jangan mendekati pohon ini dan waspada terhadap musuh kamu, iblis, la'natullah alaih. Tetapi karena sifat dasar manusia yang tidak terlepas dari kesalahan, lalu kemudian terjadilah kesalahan itu dan datang takdir keputusan Allah SWT, Adam dan ibu kita alaihi wassalam harus keluar dari surga. Itu setelah dikeluarkan dari surga, Allah SWT berkata, ihbitu minha jami'an, turunlah kalian dari sana, dari surga itu, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, apabila nanti datang kepada kamu petunjukku. Nah, ya. Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu masih di surah Al-Baqarah. Nah, ya. Nanti apabila telah datang kepada kamu petunjukku, barang siapa yang berpegang pada petunjuk itu, fala khawfun 'alaihim, mereka tidak khawatir lagi, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, wala hum yahzanun, dan tidak bersedih hati. Artinya mereka tidak akan celaka. Dan yang dimaksud dengan hudan di sini adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan atau yang kemudian diturunkan pada saat Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Tetapi sebaliknya, yang tidak berpegang teguh pada kitab Allah, mereka lah yang akan celaka. Mereka akan celaka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari dzikri, artinya kitabullah, petunjuk Allah, dan dalam hal ini adalah Al-Quran, maka bagi mereka kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lalu mereka dikumpulkan nanti dalam keadaan buta. Di hari kiamat dalam keadaan buta. Dan mereka bertanya
pada Allah SWT, mengapa digumburkan dalam keadaan buta padahal dahulu di dunia melihat. Lalu Allah SWT menegaskan, ya ini kita singkatkan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Yang demikian itu karena telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau lupakan. Maka hari ini pun kamu dilupakan. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah Allah SWT menginginkan dari hamba-hambanya kehidupan yang terbaik. Maka diturunkanlah kitab-kitab itu. Naik Shinkansen, terus tiketnya hilang, ya, terus tidak ada uang sedikit pun, mau keluar pasti sangat susah. Tiba-tiba ada kawan, ya, yang datang membagikan tiket, ya, pasti kita sangat gembira. Padahal ini masih ada jalan, ya, belum mati taruhannya. Tapi yang tadi ini tidak ada harapan hidup lagi, tiba-tiba kembali. Nah, sebagai gambaran kegembiraan yang begitu besar, orang ini sambil memegang kendaraannya atau untanya, salah dalam menyebutkan syukur pada Allah SWT. Ya, mestinya dia mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku ini hambamu. Dia mengucapkan terbalik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Ya. Itu dalam arti dikatakan akhta'a min syiddatil farah. Keliru, dia salah berucap karena sangat gembira. Saya kira kita pernah mengalami itu. Mungkin semua kita pernah mengalami yang namanya keliru atau salah gara-gara sangat gembira. Nah, apa bisa dibayangkan ini? Bisa difahami kisah itu? Kalau hamba tadi demikian gembira, demikian senang dengan apa yang didapatkan itu, maka Allah SWT lebih senang lagi, ya, lebih besar daripada itu kegembiraannya ketika menerima taubat seorang hamba. Jelas ini? Yang berikutnya adalah, ini masih berkenaan dengan Allah menerima taubat. Allah memerintahkan kita untuk bertobat. Ya. Jadi yang pertama tadi saya sebutkan bahwa Allah SWT mencintai orang yang bertobat. Yang kedua, Allah senang menerima tobat. Ini yang sekarang adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bertobat. Sebab yang namanya manusia ini, yang namanya hamba-hamba Allah ini, kadang-kadang kalau tidak wajib itu tidak diperhatikan. Ya, misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari kalau ada peraturan kita bilang ini haruskah? Kalau tidak harus, tak usahlah. Ya. Maka dalam masalah tobat ini mungkin di antara kita ada yang tidak tertarik, ada yang tidak segera bertobat ketika mendengarkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Ketika hanya diberi gambaran tentang pahala bertobat, mungkin ada di antara kita yang tidak segera mau bertobat. Maka karena itu perlu diingatkan bahwa bertobat itu pun adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita bertobat. Jelas sekali dalam Al-Quran surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan
bertobat. Kemudian di surah An-Nur, surah ke-24 ayat 31 juga kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal tobat itu untuk siapa? Tobat itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Kenapa Allah perintahkan kita bertobat? Ini juga bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab mungkin ini fulan, Abdullah misalnya. Abdullah disampaikan kepada dia, wah kalau kamu bertobat itu Allah suka kepada kamu. Kalau kau bertobat seperti ini. Alhamdulillah tanya, haruskah kita bertobat? Tidak harus. Kalau begitu tak apalah. Misalnya. Ini sekarang ada. Oh tidak, kamu diperintahkan. Wajib namanya bertobat. Tidak ada pilihan. Agar kemudian kita bisa mendapatkan kebaikan. Samalah kalau seorang bapak punya anak. Misalnya. Ini contoh saja. Walillahil matsalul a'la. Kalau anak kita disampaikan seperti ini. Ya. Pagi-pagi kalau bangun buat macam ini. Ya. Kalau kita cuma bilang ini bagus, ini manfaatnya, ya. Kalau kita cuma sebut manfaatnya, kadang-kadang dia tidak suka. Ya. Tapi dia bilang harus, baru dia mau kerja. Ya. Kadang-kadang seperti. Padahal itu kebaikan bukan buat kita, buat dia. Jelas ini? Maka kalau saudara-saudari memperhatikan, Allah SWT memerintahkan, mewajibkan sesuatu, itu adalah merupakan puncak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk mendapatkan rahmatnya yang luas. Kemudian yang berikutnya adalah Allah tidak pernah bosan. Tahu bosannya? Tidak pernah bosan menerima tobat hamba-Nya. Allah tidak pernah bosan menerima tobat hamba-Nya. Ini jangan lupa, ini masih berkenaan dengan penjelasan tentang Allah menerima tobat tadi itu. Allah tidak pernah bosan menerima tobat hamba-Nya. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang telah berlebihan di dalam kesalahan, yang telah berlebihan dalam dosa-dosa, yang telah jauh di dalam berbagai pelanggaran. Mungkin kita membayangkan sesudah itu yang akan disampaikan adalah hukumannya. Bukan. Allah beri lagi kesempatan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Jadi kalau dilihat tingkatan-tingkatannya, bagaimana Allah SWT telah memberikan dorongan kepada kita untuk selalu bertobat. Ibaratnya, kalau poin yang pertama tadi adalah setiap kesalahan sebaiknya kita bertobat. Atau setelah tahu kita disuruh bertobat, kita bertobat. Tapi ada di antara hamba Allah ini yang sudah tahu itu semua tapi masih tetap dalam kesalahan. Sudah diingatkan masih berbuat dosa lagi dan seterusnya. Kepada mereka pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah SWT. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Karena itu pintu tobat tidak pernah tertutup sampai akhir waktu yang telah Allah tentukan. Ini akan kita sebutkan sebentar. Mungkin ada di antara kita, di antara saudara-saudari yang pernah merasakan seperti itu.
Ya Allah, bagaimana lagi saya bisa bertobat kepadamu? Saya telah terjatuh dalam dosa ini, dan saya telah mengetahui hal itu sebelumnya, dan saya sudah pernah diingatkan, tapi saya terjatuh lagi. Ya. Jangan putus asa. Ini diingatkan kepada hamba-hamba Allah bahwa jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebab ada saja di antara manusia ini yang memang seperti itu. Ya. Ibaratnya dosa itu seperti air bagi ikan. Ya. Selalu saja dia kembali. Kepada yang seperti ini pun Allah ingatkan jangan putus asa. Artinya Allah tidak bosan untuk menerima taubat mereka. Kemudian yang berikutnya adalah Allah memberikan kesempatan bertobat sampai akhir waktu. Sampai akhir waktu. Ya. Sebagaimana dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disebut Al-Albani, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah menerima taubat seorang hamba sebelum habis waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tidak putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ceramah ini masih bahagian pertama tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan berbahaya kalau tidak disambung. Ya. Sebab kalau cuma bahagian pertama saja, nanti ada yang mengatakan, ya kalau begitu saya harap rahmat Allah saja. Ya. Tidak bertobat pun, ya, saya bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara bahagian kedua adalah tentang bagaimana bertobat itu. Tapi waktunya sudah habis, kata moderator. Ya, tidak apa. Ya, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu, melihat bagaimana pengaturan dari panitia untuk kelanjutan materi ini. Ya, sebab kita masih punya waktu sebentar. Ya, kalau misalnya mau dilanjutkan sebentar, ini baru poin kedua dari yang utama. Ya, belum masuk 4 poin lagi tentang masalah tobat ini. Saya mohon maaf ya, saya kira waktu untuk ceramah ini 2 jam. Ya. Jadi saya tidak lihat waktu tadi. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang pertama, bahwa salah satu hal yang sangat penting dalam sholat adalah masalah khusyuk. Selain masalah bagaimana memperhatikan rukun-rukun dan wajib-wajib sholat secara fikih, maka jangan lupa masalah sholat ini adalah masalah kekhusyuan di dalam sholat. Sebab sholat ini pada hakikatnya adalah untuk zikrullah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata li dzikri." Dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, li dzikri. Ya. Karena itu hendaklah diupayakan oleh setiap mukmin yang ingin melaksanakan sholat, bagaimana agar sholat itu benar-benar bisa sampai pada fungsinya, yakni untuk zikrullah. Dan zikrullah ini terminalnya adalah di hati kita, ya. Hati yang ingat kepada Allah SWT, hati yang hadir di saat sholat, ya. Dan salat itu disebut dalam hadis adalah munajah. Munajah itu artinya bercakap-cakaplah dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta, memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermunajat hendaklah hatinya hadir dan dia memahami apa yang dia ucapkan, ya. Dia memahami apa yang dia ucapkan. Karena itu para ulama telah menasihatkan kita untuk mendapatkan salat yang banyak lagi nama Al-Fatihah ini. Juga salah satu keistimewaan Al-Fatihah itu disebut adalah ketika kita membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu terbagi 2, separuh untuk Allah Subhanahu wa taala, separuh untuk kita. Ya.
Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah SWT berfirman, hambaku memujiku, hambaku mengagungkanku. Dan ini adalah merupakan kehormatan bagi kita. Tapi mari kita sadari, mari kita pahami makna daripada bacaan tersebut. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita merasakan kita memuji Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Maliki Yaumiddin, ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah separuh untuk Allah dan separuh untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah pernyataan kita, ya, bahwa kita hanya mengabdi kepada Allah SWT, separuh untuk Allah dan separuh untuk kita. Iyyaka nasta'in, kami mohon kepadamu Allah kami mohon pertolongan. Artinya kepada Allah kami menyembah, untuk Allah, dan kepadamu Allah kami mohon pertolongan untuk kita. Dan dikatakan dalam hadis qudsi itu, bagi hambaku apa yang mereka minta. Lalu sampai akhir ayat itu, akhir surah adalah untuk kita, ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini adalah doa yang semestinya kita resapi, semestinya kita rasakan maknanya, bahwa kita mohon pada Allah SWT mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Mungkin ada yang bertanya, apa makna mohon petunjuk di sini? Sebab kita sekarang ini sudah masuk Islam, Al-Quran pun ada di hadapan kita. Apa makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus? Maknanya adalah berikanlah kami taufik agar bisa berada di jalan yang lurus itu. Sehingga jalan yang lurus ini, as-siratal mustaqim, itu bukan sekedar ada di pikiran kami, bukan ada sekedar dalam buku-buku kami atau dalam kitab, ya, tapi dia masuk ke dalam hati kami dan kemudian menjadi nyata dalam kehidupan kami. Itulah maknanya. Jadi bukan berarti kita ini tidak tahu mana jalan yang lurus sehingga kita mohon ihdinas siratal mustaqim, seperti kata orang-orang kafir, orang-orang orientalis. Mereka mengatakan orang Islam itu katanya orang yang bingung, sebab mereka setiap hari 17 kali minta ditunjuki jalan yang lurus. Ya, berarti mereka belum tahu mana jalan yang lurus. Bukan itu. Ya. Itu adalah dusta yang dilakukan oleh orang-orang orientalis dan musuh-musuh Allah. Yang benar adalah bahwa kita memohon Allah berikan taufik, Allah berikan kemudahan agar kita benar-benar bisa berada di jalan yang lurus, agar petunjuk Allah itu as-siratal mustaqim masuk ke dalam hati kita, ya. Sebab at-taqwa hahuna, takwa itu intinya di sini, ya. Lalu kemudian dia menjadi nyata dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita selalu resapi, sadari. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ya, harus ada perasaan bahwa kita benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Manakah jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk, ya. Siapakah mereka itu? Siapakah yang dimaksud dengan alladzina? Kemudian syuhada dan salihin, ya. Sebagaimana disebut dalam surah An-Nisa. Di surah An-Nisa Allah SWT berfirman, Fa'ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi sama dengan tadi yang kita minta,
Siratal ladzina an'amta alaihim, yang engkau telah beri nikmat. Ini penjelasan orang-orang yang telah diberi nikmat ini di dalam surah An-Nisa ayat 69. Ya, surah keempat ayat 69. Mereka itu adalah ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina, para nabi, was-siddiqin, dan as-siddiqin, orang-orang yang benar, ya, as-siddiqin, was-syuhada, dan para syuhada, orang-orang yang gugur di jalan Allah SWT, orang-orang yang berjihad sampai mengorbankan nyawa mereka demi tegaknya kalimah la ilaha illallah, demi tegaknya risalah Islam, demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Mereka yang disebut dengan syuhada, orang-orang yang dijamin untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dijamin tidak merasakan siksa kubur, orang-orang yang dijamin tidak merasakan huru-hara yaumul qiyamah. Ya. Orang yang diberikan kesempatan memberi syafaat kepada keluarga mereka sebanyak 70 orang. Ya, yakni para syuhada. Kemudian was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman yang terbaik. Ya. Jadi kita resapilah itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Ya. Siapakah yang dimurkai oleh Allah SWT? Golongan manakah yang dimaksud dalam Al-Fatihah ini yang dimurkai oleh Allah SWT? Adalah golongan Yahudi. Ya, golongan Yahudi. Mengapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yahudi ini, karena Yahudi ini adalah orang-orang yang suka merubah-rubah kitab Allah. Yang wajib dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Ya. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Hukum-hukum Allah dirubah-rubah agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Dan orang Yahudi ini adalah orang yang sangat materialistis. Kalau kita membahas tentang masalah Yahudi, itu sangat penting untuk mengetahui ciri-ciri Yahudi. Selain suka merubah-rubah kitab Allah, Yahudi itu sangat materialistis. Ya, sangat materialistis. Mereka lebih materialistis daripada orang-orang musyrikin. Mereka dimurkai oleh Allah SWT karena kedurhakaan mereka. Kemudian walad dhalin, juga kita tidak mau ikut jalan orang-orang yang sesat. Siapakah yang sesat itu? Orang-orang Nasara. Ya, sebab mereka ikut tanpa ilmu. Orang Yahudi, mereka sesat karena ilmu. Ya, merasa pandai, mereka jadi sesat. Sebab mereka merasa pandai, mereka rubah-rubah kitab Allah. Orang Nasara sesat tanpa ilmu, karena tidak ilmu, ikut-ikut saja. Ya, itulah orang Nasara, disebut dengan walad dhalin. Maka saudara-saudari rahimakumullah, ini penting sekali bagi kita meresapi, merasakan, memahami makna Al-Fatihah yang kita baca setiap kita sholat. Ya. Kita sholat 5 kali sehari semalam yang wajib, dan sholat sunat beberapa kali. Kita baca Al-Fatihah. Mari kita resapi, kita pahami maknanya agar sholat kita menjadi khusyuk. Ya. Sholat kita menjadi khusyuk. Dan pada saat membaca Al-Quran, apabila seseorang dapat membacanya sambil menangis, itu yang terbaik. Kalau dia merasakan, ya. Tetapi kalau tidak, berupayalah agar kemudian bisa merasakan petunjuk Al-Quran itu. Kemudian berkenaan dengan masalah sholat tadi ini juga, saya ingin menambahkan sedikit, dan mohon maaf pada muslimat. Tadi ini mengisi waktu menunggu muslimat, saya isi dengan masalah menyangkut sholat. Ya. Salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah sesudah sholat fardu itu ada zikir-zikir yang beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menjaganya. Ya. Dan diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Dalam riwayat yang sahih. Yang paling masyhur, apa kita akan sebutkan di sini adalah yang masyhur di antaranya. Ya. Yang pertama, istighfar 3 kali. Ya, istighfar 3 kali. Dan ini hendaknya diucapkan dengan
hati kita. Ya, jangan istighfar seperti lewat saja. Ya, mari dirasakan. Dan karena itu tidak mengapa sampai keluar suara Astaghfirullahaladzim. Ya. Sebab dengan kita dengar pun kadang-kadang membantu, ya, hati kita untuk merasakan. Ya. Untuk istighfar ini boleh kita mengeraskan suara. Kita baca 3 kali. Ya, kita ucapkan 3 kali. Kemudian untuk sholat maghrib dan subuh, Rasulullah SAW membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali sebelum beliau merubah posisi duduk. Ya. Jadi sebelum merubah posisi duduk, sesudah sholat subuh dan sesudah sholat maghrib, beliau sallallahu alaihi wasallam itu membaca zikir tersebut sebanyak 10 kali. Ya. Dan keutamaan ucapan ini saya kira Anda semua sudah ketahui. Ini adalah salah satu daripada penghulu doa, ya. Dan dia termasuk doa Arafah. Dan ucapan ini juga di dalam hadis sahih dikatakan sebagai doa yang terbaik. Dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW bersabda, afdalud doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku ucapkan aku dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan di sini itu juga boleh dalam riwayat yang lain. Ya. Jelas? Jadi upayakan habis salat maghrib, habis salat subuh membaca zikir ini 10 kali sebelum merubah posisi duduk. Ya. Lalu kemudian setelah itu ataupun setelah istighfar pada salat-salat yang lain, kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam ila akhir doa. Ya. Antum semua tentu sudah tahu itu. Kalau tidak tahu cari. Ya. Itu kewajiban kita. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Ya. Lalu kemudian kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Ya. Masing-masing 33 kali. Lalu kemudian setelah selesai jadi 99 kali. Dan membacanya ada 2 cara. Boleh Subhanallah, 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 Subhanallah selesai 33 kali, baru pindah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali, lalu pindah Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Itu satu cara. Cara yang kedua juga boleh langsung Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, ya. Seperti itu sampai 33 kali. Ya. Jelas ini? Lalu kemudian setelah itu dilengkapi dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini kita baca untuk melengkapi menjadi 100 kali. Inilah diantara zikir-zikir Nabi SAW yang paling masyhur, ya, yang paling masyhur. Dan marilah kita jaga, ya, yang sedikit tetapi jelas dasarnya dari Nabi SAW. Lalu kita pelihara dan terus menerus kita amalkan, itu lebih baik daripada yang banyak tidak jelas dasarnya dan kita mengerjakannya cuma sekali-sekali saja. Ya. Sebab dalam Islam ini beramal itu harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, untuk diterimanya amal kita itu harus selalu memenuhi 2 syarat. Syarat pertama ikhlas, syarat kedua mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Apapun ibadah mahdha yang kita lakukan, ya, ibadah khasah, termasuk zikir-zikir tadi, kalau tidak berdasarkan petunjuk Nabi SAW itu pasti tertolak. Ya. Kita tidak ragu mengatakan itu akan tertolak kalau tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Sebab Nabi SAW telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melaksanakan satu amal ibadah tidak berdasarkan perintah kami, yakni tidak berdasarkan petunjuk Nabi SAW, fahuwa raddun, pastilah tertolak. Pastilah tertolak.
Maka ini yang perlu diperhatikan. Syarat diterimanya amal kita. Yang kedua adalah amal ibadah dalam Islam itu walaupun sedikit tetapi dilakukan secara terus menerus. Dilakukan secara berkesinambungan. Berkesinambungan boleh? Ya, berkesinambungan. Karena itu walaupun dikir-dikirnya terbatas tadi yang kita sebutkan, tapi dijaga. Dan ini mestinya setiap muslim punya wirid setiap hari. Ya. Kalau masih bisa tambah lagi lebih daripada itu lebih bagus. Misalnya membaca ayat kursi. Ya. Membaca ayat kursi. Kalau tidak bisa setiap salat, baca setiap maghrib dan subuh. Ayat kursi. Ya. Kemudian membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setiap salat. Kalau tidak bisa setiap salat, setiap selesai salat maksudnya, bisa dibaca setiap salat maghrib dan isya. Yang penting kita ini sebagai muslim muslimah itu perlu ada wirid-wirid, ada zikir-zikir yang selalu kita iltizam dengannya, agar hati kita selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkenaan dengan setelah selesai sholat. Kalau ada yang bisa tambah lagi di waktu malam membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah sebelum tidur, itu lebih baik lagi. Asal jangan sekali-sekali saja, dijaga. Ataupun bisa membaca surah Al-Mulk setiap malam, atau surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Ini adalah wirid-wirid yang bagus buat setiap muslim dan muslimah. Nah, mudah-mudahan dapat difahami, dan marilah kita selalu tanamkan dalam diri kita semangat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apalagi buat orang-orang seperti muslimin muslimat yang ada di sini, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang sudah mudah memahami, maka tidak perlu lagi sekedar bertaklid, perlu bertanya, perlu cari apakah ini perbuatan dikerjakan Nabi SAW, apakah ini ada dalilnya, apakah ini ada hadisnya, ataukah ini hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita luruskan. Jelas ini, agar kemudian kita benar-benar beribadah pada Allah dengan dasar yang nyata dan basirah. Saya kira ini saja. Ini belum masuk kuliah maghrib. Tadi mengisi waktu sambil menunggu muslimat. Muqaddimah kata Ustaz Syahrezan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengisian daripada Ustaz Muhammad Zaitun. Sedikit diharap saya dan sahabat-sahabat sekalian dapat mengambil iktibar dari apa yang diberikan tadi. Dan kita akan teruskan dengan kuliah maghrib. Sebelum itu kita buka majlis normal kita Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Dijemput Ustaz Muhammad Zaitun bin Rasmin untuk memberi kuliah maghrib yang bertajuk dakwah dan islah, asas dan kewajipan. Iya, saya lebih mau biar sekarang saya mau lanjutkan masalah taubat tadi yang tadi subuh. Nanti mudah-mudahan tidak lama atas untuk makan malam. Terus habis makan malam kita lanjut sedikit untuk tajuk ini. Insyaallah. Insyaallah. Gimana? Insyaallah. Aznan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Sekarang kita melanjutkan kajian tadi subuh yang terhenti tentang masalah taubat, masalah rahmat, keluasan rahmat Allah dan ampunannya, serta masalah taubat. Tadi telah kita jelaskan 2 poin. Kemudian sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, keutamaan taubat. Keutamaan taubat. Yang pertama, bahwa bertobat itu adalah melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah. Dan ini adalah jelas dalam perintah Allah di surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 3. Di mana kita diperintahkan untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu ila akhir al-ayat. Jadi Allah perintahkan kita untuk bertobat. Nah, di dalam hadits qudsi Allah SWT menegaskan amal ibadah yang paling Allah sukai itu apa? Siapa yang tahu? Amal ibadah yang paling disukai oleh Allah SWT dalam sebuah hadits qudsi disebutkan adalah apa-apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Itu juga ada di sini disebut. Iya. Ada disebut di sini ya kalau dibaca. Iya. Sayang ini saya lebih duluan baca ini dari sebagian kawan-kawan. Ya. Yang paling Allah sukai, cintai adalah mimma aftaratuhu alaih. Apa yang Allah SWT wajibkan. Maka kalau taubat ini Allah perintahkan, maka dia menjadi amal yang Allah cintai. Ini poin yang pertama. Yang kedua, taubat ini adalah imtithal, tahu imtithal? Melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi melaksanakan perintah Allah, sekarang melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu serta ittiba kepada beliau. Serta ittiba. Jadi melaksanakan perintah dan mengikuti contoh dari beliau. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, Ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi fi kulli yawmin akthar min 100 marrah atau kama qala alaihi wassalam. Wahai manusia, tobatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah SWT tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Jadi kalau kita bertobat berarti kita mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus mengikuti contoh beliau. Nabi Muhammad SAW tidak maksum, terjaga dari dosa, tapi beliau pun selalu bertobat kepada Allah SWT. Dalam riwayat Imam Bukhari, beliau sebutkan tidak kurang dari 70 kali beliau bertobat setiap hari. Nah, mari bandingkan dengan keadaan kita. Ya, kita yang terjaga dari dosa seperti Nabi, kita tidak terjaga, kita bukan maksum. Ya, Nabi SAW yang terjaga dari dosa, beliau senantiasa mohon ampun. Kita yang tidak terjaga dari dosa pun tidak minta ampun. Ya, tidak taubat kepada Allah SWT.
Kemudian yang ketiga, tobat ini bisa menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, bahwa ketika seorang hamba berbuat dosa, ya, maka dia bisa ada kemungkinan mendapatkan ampunan Allah SWT, dan ada kemungkinan tidak mendapatkan ampunan Allah SWT. Ya. Begitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Apalagi kalau dosanya syirik, itu kalau mati dalam keadaan syirik, pastilah dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia bertobat, maka itu sebab dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 71. Ya, surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 71. Saya selalu menyebut nomor surah supaya gampang antum tulis. Ya, sebab kalau nama surah mungkin kadang-kadang keliru dengarnya. Surah ke-25 surah Al-Furqan ayat 71. Allah berfirman, "Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba." Ya. Dan barang siapa yang bertobat kepada Allah SWT, maka sesungguhnya Allah menerima tobat. Ya. Artinya Allah akan mengampuninya. Kemudian disebutkan juga di dalam surah Thaha ayat 28. Ya, surah Thaha ini ayatnya keliru. Saya cari nomor ayatnya lagi. Saya pindah pada hadis. Ya. Nabi SAW bersabda, "Innal abda idza tarafa bi dzambihi tsumma taba ila Allahi taballahu alaihi." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sungguhnya seorang hamba, ini cara terjemahannya, sesungguhnya seorang hamba kalau mengakui dosanya, lalu bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian apabila seorang yang meninggal tidak bertobat, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dia dosanya bukan dosa syirik, itu tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahtal masyiah. Tetapi bisa dia diazab dulu, baru kemudian diampuni. Ya. Jelas ini? Ini akidah Ahlus Sunnah, harus kita jaga dengan baik. Kalau Khawarij mengatakan tidak. Kalau orang mati berdosa besar, terus masuk neraka. Ya. Dan tak keluar lagi dari neraka. Ya. Kalau ekstrem kiri, Al-Murji'ah mengatakan asal orang sudah mengatakan syahadat, walau bikin apapun, dia tidak akan pernah diazab oleh Allah lagi. Ya. Jadi ini ada dua mazhab yang sangat bertolak belakang. Khawarij mengatakan kalau ada orang yang berdosa besar terus meninggal dari kaum muslimin ini, ya, pun mereka sama dengan orang kafir, masuk neraka. Ya, kekal di dalamnya. Kalau orang Murji'ah
ada satu kelompok lagi dalam dunia Islam namanya Murji'ah. Itu mengatakan apabila seorang telah bersyahadat, maka bikin apapun, ya, itu tak pernah diazab lagi. Kalau mati dia masuk surga, hanya kalau banyak amalnya tinggi, tingkatannya di surga pun tinggi. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah di pertengahan. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal dari kaum mukminin, kalau tidak memperserikatkan Allah, tidak syirik, ya, tidak musyrik, maka mereka tahtal masyiah. Tahtal masyiah itu maknanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah langsung ampuni nanti, lalu dia masuk ke dalam surga terus. Ya. Atau kemudian diadab dulu sesuai dengan dosa-dosanya, lalu terakhir baru masuk surga. Tapi jangan Anda bayangkan siksa neraka seperti penjara di apa penjara? Tahu ya? Penjara di dunia ini. Penjara di dunia senanglah, bisa makan, bisa. Di neraka sana, a'udzubillah. A'adanallahu minha. Bilang amin. Ya. Moga Allah menjaga kita dari api neraka. Jadi penting sekali masalah taubat ini. Kalau kita bertaubat, maka Allah mengampuni dosa kita dan kita kembali menghadap Allah seperti tidak pernah berbuat dosa. Begitulah diterangkan dalam athar yang sahih, orang yang taubat adalah sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Yang keempat, taubat ini menjadi sebab untuk mendapatkan kemenangan. Ini yang keempat. Kita tahu bahwa kaum muslimin berada dalam keadaan yang terjajah hari ini, berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan, di mana kita dikuasai oleh musuh-musuh kita. Tentulah setiap muslim dan muslimah tentunya yang cinta kepada agama mereka, kepada Islam, mereka menginginkan agar Islam ini jaya, agar kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Salah satu syarat mendapat kemenangan itu adalah taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Atau salah satu jalan mendapatkan kemenangan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Mu'minun ayat 31. Surah ke-24 ayat 31. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ya. Surah Al-Mu'minun, surah ke-24 ayat 31. Tobatlah kalian kepada Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, agar kamu memperoleh kemenangan. Jadi kalau kaum muslimin hari ini tidak menang, kaum muslimin hari ini dalam penjajahan musuh-musuh mereka, itu karena apa? Karena kita banyak dosa, tidak tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena kita kurang ekonomi, iktisad, kurang teknologi, kurang persenjataan, bukan. Itu masalah kedua saja. Masalah yang pertama adalah masalah iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah dosa kita yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah yang sering menimpa kita, baik secara pribadi maupun keluarga ataupun umat kita, itu kebanyakannya karena dosa-dosa kita. Kebanyakannya karena dosa-dosa kita. Maka mudah-mudahan ini dapat menjadi motivasi untuk kita lebih bertobat pada Allah SWT. Yang kelima, dia adalah sebab untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Ini bisa dilihat dalam surah Nuh, surah ke-71 ayat 10 sampai 12. Allah SWT berfirman melalui lisan Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada mereka, tobatlah kalian kepada Tuhan kamu. Sungguhnya Allah Maha penerima tobat. Niscaya Allah akan menurunkan kepada kamu hujan dari langit, lalu memberikan kepada kamu harta benda, ya, dan kebun-kebun serta sungai-sungai. Nah, ini merupakan unsur-unsur mendapatkan kebahagiaan di dunia, ya. Kemakmuran, adanya anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, solehah. Ini adalah unsur-unsur kebahagiaan dunia setiap manusia. Kalau mau mendapatkan ini, perbanyaklah tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya oleh seorang yang tidak punya anak. Sudah lama kawin belum punya anak. Terus dikatakan istighfar. Perbanyak istighfar. Ditanya dengan yang banyak punya utang. Datang ada lagi yang punya utang. Suruh perbanyak istighfar. Tanya lagi orang yang miskin. Jawabannya juga perbanyak istighfar. Murid Ibnu Abbas tanya, ini 3 bertanya dengan pertanyaan yang asing-asing, bahasa Malaysia. Kalau bahasa Indonesia lain-lain, sama. Sama. Pertanyaannya lain-lain. Oh, jawabannya satu, sama. Seolah-olah 3 penyakit, obatnya 1. Yang tidak punya anak minta kepada Ibnu Abbas, obatnya suruh istighfar. Yang ada banyak utang, suruh istighfar. Yang miskin, disuruh juga istighfar. Lalu Ibnu Abbas menjawab, baca firman Allah ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi, saudara-saudari rahimakumullah, kalau kita mengalami banyak kesusahan, mengalami banyak masalah, jangan lupa perbanyak istighfar. Ada di antara kita yang sampai sekarang susah nak kawin, belum kawin juga, perbanyak istighfar. Belum lulus kuliah, susah, perbanyak istighfar. Ini contoh saja. Ini adalah di antara keutamaan bertobat. Kemudian yang poin keempat adalah makna tobat. Makna taubat. Makna taubat ini adalah meninggalkan dosa atau maksiat Allah, maksudnya maksiat kepada Allah, dan kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggalkan dosa atau maksiat kepada Allah, lalu kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa itu ada 2. Apakah meninggalkan kewajiban ataupun melaksanakan larangan. Dosa itu cuma 2 jenisnya. Kalau bukan meninggalkan kewajiban, melaksanakan larangan. Orang yang bertobat adalah orang yang meninggalkan dosa yang tadi itu, lalu kembali kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, wah ini maknanya gampang,
Untuk apa lagi disebutkan? Ya. Ini perlu disebutkan. Sebab sebahagian kaum muslimin menganggap bertobat itu cukup dengan mengucapkan astagfirullah. Ya. Ya. Ada sebagian kaum muslimin menganggap kalau dia sudah mengatakan astagfirullah itu sudah bertobat. Itu bukan bertobat. Iya. Itu hanya bahagian dari bertobat, bahagian daripada mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tobat yang sebenarnya adalah kalau kita meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Ya. Lalu kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya bertobat. Nah, sekarang apa makna taubatan nasuha? Ya. At-taubah an-nasuh. Apa maknanya? Kan tadi taubat secara umum. Sekarang kita sering mendengar apa? Taubatan nasuh. Dalam bahasa Indonesia apa? Taubat nasuh. Iya. Taubat nasuh. Taubat nasuha. Taubat nasuha. Apa maknanya? Kalau kita baca dari tulisan para ulama, itu bisa banyak maknanya, tapi masing-masing dekatlah satu yang lainnya. Al-Qurtubi menyebutkan ada 23 pendapat ulama tentang at-taubah nasuha. Tetapi kalau dikumpulkan bisa disebutkan makna taubatun nasuha itu adalah sebagaimana kata Qatadah, salah seorang ulama ya, besar, Qatadah, at-taubatun nasuha artinya at-taubah as-sadiqah, taubat yang benar. Satu. Kemudian ulama yang lain mengatakan taubat nasuha maknanya adalah al-khalisah, taubat yang ikhlas. Taubat yang ikhlas. Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan taubat nasuha itu mengandung 4 unsur. Taubah nasuha itu mengandung 4 unsur. Yang pertama adalah penyesalan hati, kemudian istighfar lisan, an-nadam bil qalbi atau penyesalan dalam hati, kemudian istighfar oleh lisan kita, lalu kemudian meninggalkan dosa itu dengan perbuatan kita. Dan yang keempat adalah mantap untuk tidak kembali kepadanya. Tidak ingin kembali lagi kepadanya, kepada dosa itu. Mudah-mudahan ini menjadi jelas makna daripada taubah nasuha. Lalu berkenaan dengan poin ini, kita boleh catat syarat-syarat taubah nasuha. Ya. Syarat-syarat taubah nasuha. Sekarang. Okay. Yang pertama, ikhlas. Yang pertama, ikhlas. Artinya kita meninggalkan dosa itu bukan karena sebab-sebab yang lain, tapi semata-mata karena Allah SWT. Sebab ada yang meninggalkan maksiat itu karena penyakit. Ya. Setelah sakit, sekarang saya tobat. Ya. Itu bukan tobat, itu karena takut, karena sakit saja. Ada yang bertobat karena sudah tidak dapat kesempatan. Misalnya pejabat, saya sekarang tobat, tidak mau korupsi, sebab bukan pejabat lagi. Ini pejabat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sama. Bukan. Kalau di Indonesia pejabat itu yang di office, orang yang di office itu. Ya, seperti menteri, gubernur. Itu pejabat. Kalau di Malaysia apa? Pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan. Misalnya, tapi kalau pegawai kerajaan nanti saya dikira berbicara tentang Malaysia.
Ya. Ini umum, ya. Saya tak berbicara tentang kerajaan Malaysia. Oke. Jadi misalnya seorang pegawai kerajaan, ya, seorang pejabat, saya tobat tak mau korupsi lagi, tapi sudah tidak jadi pegawai kerajaan lagi. Itu bukan tobat, itu tidak dapat kesempatan. Ya. Ini contoh. Ya. Ataupun dia bilang saya bertobat, tapi hanya karena malu sama orang lain. Semua ini tidak termasuk tobat. Kalau tobat adalah karena ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa ini adalah larangan Allah, harus ditinggalkan. Sadar ini perintah Allah, harus dikerjakan. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua adalah penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang mendalam. Yang ketiga, terus meninggalkan dosa yang dia bertobat daripadanya. Misalnya bertobat dari minum arak, ya, terus ditinggalkan. Ya, itu namanya bertobat, tobatan nasuha. Bertobat dari gibah, tahu gibah? Gibah menggunjing. Tak tahu menggunjing. Mengumpat. Berkata orang. Misalnya kita berbicara di sini tentang sahabat kita. Mengumpat. Mengumpat. Kalau dalam bahasa Indonesia mengumpat itu melaknat. Lainnya. Lain. Jadi kalau tobat lantas meninggalkan itu. Ya. Nah, coba perhatikan dalam hal ini ada dua yang ada hak itu ada dua. Kalau berkenaan dengan hak Allah, itu cukup dengan meninggalkan perbuatan dosa atau segera melaksanakan kewajiban, ini disebut bisa dianggap kita bertobat. Tetapi berkenaan dengan hak manusia, ini harus selain tadi kita sadar, kita harus mengembalikan hak itu. Misalnya mengambil harta orang, kalau bertobat harus kembalikan. Apalagi kalau masih tahu, oh ini buku fulan, nah ini saya bertobat, saya mau kembalikan. Ya. Jangan bertobat terus bilang, tapi yang sudah terlanjur tak apalah, ya saya simpan. Ini bukan bertobat. Ya. Bertobat dari misalnya pernah mengumpat seseorang, itu perlu minta maaf kepada dia kalau itu tidak menimbulkan fitnah. Misalnya saya pernah mengumpat si fulan, sekarang saya tobat. Ya. Kalau memang tidak menimbulkan masalah, sebaiknya saya minta maaf sama dia, sebab itu lebih bagus. Oh maaf, pada hari ini hari sekarang hari bulan saya pernah mengumpat saudara. Ya. Maka sekarang saya minta maaf. Tapi jangan, kalau ini dikhawatirkan, kalau kita sebutkan malah menimbulkan permusuhan yang baru, maka tidak usah minta maaf. Tetapi cari ketika mengumpat itu dengan siapa kita berbicara. Ya, misalnya dalam majelis ini, saya cari ketemu teman-teman ini, saya sampaikan kepada mereka bahwa dulu saya salah. Ya. Saya sekarang, kita harus menyebutkan kebaikan lagi orang itu. Jelas ini? Itu makna meninggalkan, ya, dari poin ketiga ini. Jadi kalau hak Allah, kita segera langsung bertobat saja. Tapi menyangkut hak manusia, ini yang berat. Ya. Bagaimana kalau ada harta orang yang kita ambil, kemudian kita sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengembalikannya. Orangnya sudah tidak kita ketahui di mana. Ya. Kata para ulama kita, sedekahkan harta itu. Ya. Dan niatkan sedekah itu untuk orang yang punya. Ya. Itu juga boleh. Jelas? Syarat yang keempat adalah tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi melaksanakan maksiat itu atau dalam dosa itu.
Kalau pernah meninggalkan sholat wajib, maka dia bertekad sekarang apapun keadaan tidak mau meninggalkan sholat wajib. Ya. Kalau pernah melakukan dosa, melaksanakan larangan tertentu, dia pasang tekad dalam hati sekarang tidak akan melaksanakan itu. Yang kelima adalah syaratnya adalah tobat dilakukan sebelum habis masa tobat. Tobat dilakukan sebelum habisnya masa bertobat. Dan masa bertobat itu ada dua penghabisannya. Ada yang berlaku untuk setiap orang, dan ada yang umum untuk seluruh manusia. Kalau yang berlaku setiap orang adalah ketika ajal sampai di kerongkongan, disebut dengan sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut, pintu tobat terus terbuka, tidak pernah tertutup. Sebelum sakaratul maut. Tapi kalau sudah sakaratul maut, walaupun masih sadar, tapi sudah di sini seperti Fir'aun. Fir'aun itu sebelum mati itu sempat tobat, tapi sudah tidak ada gunanya lagi. Iya. Ketika dia tenggelam di Laut Merah, air sudah sampai di sini, ya, hampir dia tenggelam. Lalu kemudian dia melihat bahwa dia sudah akan mati, tidak akan hidup lagi. Dia mengatakan, Al-ana amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi turun jawaban dari Allah SWT, Al-ana, baru sekarang kau mau beriman. Ya, itu tidak berguna lagi. Dan ini diperkuat dalam hadis sahih, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum yugharghir. Yugharghir itu artinya sebelum sakratul maut. Karena itulah taubat ini tidak boleh ditunda-tunda. Jangan bilang ini kita kan masih muda, masih panjang umur. Padahal tidak satupun di antara kita yang tahu apakah kita benar panjang umur ataupun pendek umur. Kalau dikatakan masih muda, banyak juga orang muda yang mati. Apalagi kalau di Jepun sini, orang tua banyak yang hidup. Yang muda banyak yang mati. Ya. Jadi tidak boleh menunda-nunda tobat ini. Yang kedua adalah akhir masa untuk seluruh manusia. Akhir masa untuk seluruh manusia ini itu disebut dalam sebuah hadis adalah sebelum terjadinya hari kiamat, sebelum terbitnya matahari dari barat. Salah satu tanda hari kiamat, ya, min alamatil kubra yaumal qiyamah, adalah matahari terbit dari arah barat. Kalau Allah takdirkan kita hidup sampai saat itu, ya, sebab itu pun kita tidak tahu kapan terjadi. Kalau kita ditakdirkan, begitu melihat matahari terbit dari barat, orang yang bertobat tidak ada lagi gunanya. Ya. Yang belum bertobat sebelumnya tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah syarat. Kemudian yang keenam adalah hal-hal yang yang keenam ini adalah seseorang boleh bertobat dari sesuatu maksiat walaupun kemudian dia masih berada pada maksiat yang lain. Ya, seorang boleh bertobat dari satu maksiat walaupun dia masih berada dalam maksiat yang lain. Maksudnya dia bertobat dari satu dosa walaupun dia masih berada dalam dosa yang lain. Misalnya dia bertobat dari dosa pernah meninggalkan sholat walaupun sekarang dia masih ada dosa ghibah. Itu bisa saja, ya, sebab amal ibadah ini saling terpisah-pisah. Ya.
Tetapi orang yang tidak bertobat dari seluruh dosanya tidak bisa dikatakan sebagai taubatan nasuh. Begitu kata para ulama. Taubatan nasuh adalah apabila seorang telah meninggalkan dia bertobat dari seluruh dosa-dosanya. Tetapi poin ini penting. Poin yang saya barusan sebutkan ini, para ulama mengingatkan itu penting. Kenapa? Sebab ada sebagian kaum muslimin yang mengambil mazhab Khawarij. Khawarij itu orang tak boleh ada salah. Ya, kalau beriman harus semuanya baik. Dalam artian kalau ada dosa dianggap bukan orang beriman lagi. Kalau jatuh dalam sebuah dosa. Nah, karena itu misalnya seseorang yang ya la qaddar Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Ada dosa ghibah, ada dosa maksiat mata, maksiat maksiat hubungan laki wanita. Dan Allah menjaga kita semua. Ada maksiat meninggalkan sholat tadi saya katakan. Maka dia bisa bertobat misalnya dari meninggalkan sholat, walaupun yang lain kemudian belum selesai, dia belum bertobat. Ya. Tetapi dia harus berusaha. Dia harus berusaha untuk bagaimana bisa bertobat pula dari dosa-dosa yang lain. Nah ini harus diingatkan. Apalagi kalau saudara-saudari jadi daiyah, ya, menghadapi objek dakwah kita ini kan macam-macam. Ya. Penyakit umat kita bermacam-macam. Ada yang meninggalkan sholat, ada yang tidak puasa. Ya. Di sebagian negeri kaum muslimin, kalau ada orang yang puasa lalu tidak sholat, katakan tidak usah puasa, toh kalau tidak sholat itu tidak boleh. Ya. Kalau dia puasa, alhamdulillah. Lalu kemudian kita sampaikan bahwa Anda harus sholat juga, wajib sholat itu. Ya. Jangan kemudian dikatakan percuma. Ya, kau puasa. Itu tidak boleh. Kita ingatkan bahwa salat itu lebih penting, tetapi jangan cegah dia dari puasa. Iya. Sebab puasanya tetap sah kalau dia berpuasa. Jelas ini? Begitu juga kadang-kadang ada saudara kita, wah ini kalau kau tidak pakai jilbab, percuma saja sembahyang. Ya, tidak boleh bicara seperti itu. Memang tidak pakai jilbab, tidak pakai tudung itu dosa. Jelas itu. Karena ayatnya demikian tegas. Ya, ayat Al-Quran berulang-ulang yang mengingatkan, mewajibkan pakai tudung itu. Ya, pakai jilbab. Jilbab oke ya. Ya, pakai jilbab. Tetapi jangan karena tidak pakai jilbab dikatakan percuma tidak sembahyang. Ya. Atau ada lagi yang mengatakan percuma kau pakai jilbab. Ya. Hatimu itu kotor. Ya. Suka gibah orang. Ya. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Apalagi ada sebagian wanita itu untuk apologi. Artinya dalam bahasa Malaysia tak tahu. Artinya untuk menutupi kelemahan. Karena dia tak pakai jilbab, terus dia kata, ya saya tak pakai jilbab tapi hati saya baik lah. Nah, ya. Ini pakai jilbab tapi nah. Ini harus dipahami bahwa maksiat itu tataba'ud, ya, lain-lain. Ya. Maka kalau orang bisa bertobat dari keseluruhannya, itulah yang terbaik. Tapi kalau belum, mestinya kita jangan menghalangi orang dari kebaikan. Allah SWT membukakan pintu taubat itu. Jangan kita kemudian yang menjadi penghalang. Ada seorang ulama ditanya, ini saya punya tetangga rajin sholat, tetapi suka menyakiti tetangga, jiran. Terus saya punya tetangga yang satu lagi tidak sholat, tetapi baik sama tetangga. Kan bingung dia. Ini minta fatwa para ulama.
pada seorang ulama. Ini ada yang sholat tetapi menyakiti tetangga. Ada yang tidak sholat baik sama tetangga. Jadi bukan kemudian kita bilang wah yang sholat itu percuma sholatnya, terus yang baik pada tetangga juga percuma. Tidak. Dijawab bahwa yang sholat itu lantas menyakiti tetangga, untung dia sholat. Kalau tidak sholat lebih jahat lagi. Dan yang baik sama tetangga itu belum sholat. Kalau dia sholat lebih baik lagi. Itu mestinya seperti itu. Ini bagaimana dai ketika berhadapan dengan umat kita. Kemudian poin yang ketujuh, mudah-mudahan ini yang terakhir. Sebetulnya ada 2 poin lagi tapi waktu tidak cukup, saya kira ini yang terakhir. Hal-hal yang membantu untuk kita bisa bertobat. Saya kira ini sangat penting buat kita semua. Apa-apa yang dapat membantu kita untuk bisa bertobat. Yang pertama adalah mengakui dosa. Ini yang pertama. Mengakui dosa. Kita ini sering tidak bisa bertobat karena tidak mengakui dosa kita. Ya, kita selalu mencari cara untuk membenarkan kesalahan kita. Yang saya maksudnya dalam diri kita, bukan dengan orang lain nih, pada diri kita. Misalnya melakukan satu pelanggaran, terus iblis bisik-bisik dalam hati kita, oh itu tidak apa-apa, sebab kamu tadi itu memang ya seperti ini. Dicarikanlah cara sehingga kita tidak merasa bahwa kita salah. Salatnya tadi sudah hampir habis waktu, tapi iblis bisik dia, itu sebab kamu pun sibuk, ya ada apa yang harus kau kerjakan. Padahal tadi banyak waktu dia buang tadi sebelum sibuk. Ya, dia bergibah, sebenarnya itu dosa gibah, tapi iblis bisik, pantaslah orang itu digibah. Gibah itu mengumpat tadi. Ya, jelas. Mengambil harta orang, itu iblis bisik lagi. Hati nurani mau bilang ini salah, tapi iblis bisik lagi, ini memang kau punya dulu, diambil sama dia. Bolehlah kau ambil juga. Nah ininya masalah. Karena itu yang pertama al-i'tiraf, mengaku. Ya, harus selalu ada, wah ini salah nih. Dan harus berani kita mengaku pada diri kita. Adapun mengaku pada orang lain, mengakui dosa kita kepada orang lain, itu ada caranya. Kalau ini bisa membantu untuk mengatasi masalah kita, membantu kita untuk tobat, boleh kita bicara sama orang. Ya. Tetapi kalau tidak, jangan disebutkan. Sebab cukuplah Allah telah menutup maksiat kita. Sungguhnya kalau kita berbuat suatu dosa, lalu orang lain tidak tahu, itu rahmat Allah yang menutup pada diri kita. Segeralah saja bertobat pada Allah. Jangan cerita pada siapa-siapa. Kecuali kalau orang itu bisa membantu kita untuk bertobat. Dan yang lebih parah kalau cerita bukan minta bantuan, tapi cerita dengan bangga. Ini saya akan sebut sebentar. Yang kedua adalah berusaha menutupi suatu menjaga rahasia suatu kemaksiatan yang kita kerjakan. Dalam artian menjaga rahasia itu karena kita malu. Ya, karena kita malu. Ya. Sebab dalam sebuah hadis sahih disebutkan, semua yang anak cucu Adam ini bisa mendapat ampunan Allah kecuali mereka yang terang-terangan berbuat dosa. Kecuali mereka yang membanggakan dosa. Kadang-kadang anak muda sudah minum arak malam di bar, tahu bar kan? Nggak ada yang lihat, tidak ada yang melihat dia. Terus ketemu teman-temannya cerita, wah tadi malam saya play di istilah di Indonesia, artinya sampai mabuk lah. Nah, dicerita saya mabuk, bangga. Ini berbahaya, bisa tidak dapat ampunan kan? Saya cerita
saya macam ini macam itu. Ya. Kalau orang mencerita dengan bangga begini berbahaya. Sebab dalam hadis katakan, kullu ummati mu'afa, semua umatku bisa diampuni kecuali orang yang illa mujahir, orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, bangga dengan dosa. Ya. Sudah pukul orang misalnya, ya, memukul temannya orang Islam, dia cerita tadi fulan saya pukul misalnya. Bangga dengan dosanya. Ini, nah kalau kita mau agar terbantu untuk tobat adalah usahakan jangan ceritakan. Sebab sitrullah itu adalah merupakan satu rahmat buat kita. Yang berikutnya adalah, tapi saya berceritakan ini menutupi bukan untuk menipu orang lain. Ya. Bukan, jangan sampai kita ada kesalahan terus kita tutupi untuk menipu orang lain, bukan itu. Itu tidak boleh. Ya, itu adalah dusta. Yang ketiga adalah mengetahui sebab kita jatuh dalam maksiat. Ya. Ini bisa membantu untuk tobat. Kita harus tahu mengapa kita jatuh dalam maksiat. Misalnya sekarang, kok saya bisa meninggalkan sholat wajib kemarin itu apa sebabnya? Ya. Saya kemarin sempat minum arak itu kenapa? Ya. Atau saya gibah itu kenapa? Saya ini kenapa? Tahu sebabnya itu kemudian bisa mencari untuk meninggalkan sebab itu sehingga kita tidak terjatuh lagi dalam maksiat itu. Sebab banyak dari kita sesungguhnya hatinya itu masih bagus, tetapi lemah. Ya. Kalau sebabnya ada, dia jatuh lagi. Dan sebab ini ada beberapa. Di antaranya lingkungan. Tahu lingkungan apa? Milieu apa? Limit. Ya, sekitar. Itu bisa. Masih ingat kisah seorang yang datang, seorang Bani Israel yang minta fatwa kepada seorang alim karena dia telah membunuh 99 orang. Masih bolehkah saya bertobat? Tak ada lagi tobat buat kau. Dibunuh lagi, kasih cukup 100. Ya. Lalu kemudian ada yang bilang, oh ada sana, tanya alim sana. Ya. Dia pergi tanya, saya sudah membunuh 100 orang. Masih bolehkah saya bertobat? Dia bilang, siapa yang menutup pintu tobat? Pintu tobat tidak pernah tertutup. Maka serta-merta dia segera pulang. Ya. Sebelum pulang, tapi diingatkan, ditanya dari mana? Oh dari kampung fulan. Terus diingatkan, kamu ini boleh bertobat, tapi tinggalkan kampung kamu. Ya, dia harus tinggalkan kampung. Ini menunjukkan bahwa sungguhnya orang itu bisa, tapi dia harus tahu sebabnya apa, dan dia harus berusaha meninggalkan sebab itu. Dan kisah ini sahih. Ya. Lalu kemudian orang itu segera meninggalkan kampungnya. Ya, karena tadi dinasihatkan oleh alim bahwa kau masih bisa bertobat, tapi dengan catatan kau tinggalkan kampung itu. Sebab memang kampungmu itu yang akan selalu membuat kau seperti itu. Lalu dia berlari terus di tengah jalan, kakinya kesandung, jatuh lalu meninggal. Lalu malaikat kemudian berebut. Ada yang malaikat akan masukkan dalam azab dan yang dalam surga, dalam rahmat Allah. Lalu akhirnya kemudian diukur. Ya. Ternyata dia sudah lebih dekat kepada kampung yang tempat hijrah. Ya. Maka dia kemudian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba Anda renungkan, suatu saat Anda merenungkan maksiat yang pernah Anda lakukan. Lalu fikir-fikir, pasti ada sebab yang menyebabkan, yang membawa ke situ. Ya. Kadang-kadang ada di antara kita ini, kalau ada kawan, kemudian terjatuh dalam maksiat. Kalau sendiri, malah bisa menjaga diri. Misalnya kalau dia di negerinya, wah dia mudah terjatuh dalam maksiat. Balik ke Jepun sini mungkin dia bisa lebih menjaga diri. Ada yang seperti itu. Oh kalau begitu kawan-kawannya di sana kawan-kawan yang buruk. Kalau pulang jangan ketemu lagi.
dengan kawan-kawan itu. Ya. Wah, kalau begitu saya kehilangan kawan-kawan. Hilang 1000 kawan tidak masalah, asal jangan hilang dari rahmat Allah. Ya. Ada juga yang sebaliknya, kalau dengan kawan bisa taat. Ya. Tapi kalau sendiri, mudah jatuh dalam maksiat. Ya. Kalau dengan kawan rajin sholat berjamaah. Ya. Dia rajin baca Quran dan jaga adab-adab Islam. Tapi kalau sendiri, dia jatuh lagi. Ini dia tahu sebabnya. Kalau begitu berusaha jangan sendiri. Ya. Semaksimal kemampuan jangan sendiri. Jangan tinggal sendiri. Bepergian, apalagi bepergian, musafir itu ada sunnahnya. Sebisa-bisanya orang berkawan. Bukan perempuan saja yang harus ada mahram ya. Kalau perempuan memang harus ada mahram atau berkawan. Tetapi laki-laki pun itu sunnahnya kalau ada kawan bersama dengan kawan. Jelas ini? Itu harus diperhatikan sebab ini, sehingga kita bisa keluar dari maksiat dengan mengetahui sebab itu. Dan ini bisa membantu untuk tobat. Sebab ada yang pernah berkata pada saya sudah berkali-kali beristighfar dan bertobat tapi jatuh lagi. Ya. Itu salah satu sebabnya karena kita tidak mengetahui apa ya, penyebabnya, dan kita tidak berusaha menghilangkan sebab itu. Kemudian yang keberapa sekarang? Keempat, yang bisa membantu kita tobat adalah ittiba'ul ma'siyah bil amalis saleh. Mengikuti setiap kemaksiatan dengan amal saleh. Ya, setiap jatuh dalam satu kemaksiatan, begitu sadar, buat amal saleh. Ya, buat amal saleh. Buat amal saleh. Misalnya begini, habis menggibah, terus sadar wah ini tadi gibah. Lalu cari amal soleh apa? Gibah itu tadi mengumpat ya. Buat amal soleh, misalnya pergi bersedekah. Ini ada uang sedikit, ya pergi sedekah. Ya. Nah, sedekah itu sendiri adalah ibadah di sisi Allah SWT. Dan mungkin juga kalau kita sering-sering bersedekah begitu, lama-lama ananiah kita bilang, wah ini nanti lama-lama uangnya habis. Kalau begitu jangan mengumpat lagi. Itu mungkin bisa. Ya, artinya bisa pula terbantu dari sisi itu. Tapi bukan itu yang pokok. Yang pokok dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapusnya. Ya. Seperti itu. Jadi upayakan setiap sadar dari satu kemaksiatan, buatlah amal saleh. Agar bisa kemudian, kita terbantu nanti akan tobat dengan hal seperti itu. Dan di antara amal soleh ini adalah, atau saya bikin poin kelima saja. Poin kelima adalah salat taubat. Melaksanakan salat taubat. Ini juga bisa membantu kita untuk bertaubat. Membantu kita untuk bertobat. Jadi kita melaksanakan salat taubat. Bagaimana salat taubat itu? Salat taubat adalah salat 2 rakaat. Lalu kemudian sesudah salat kita berdoa mohon ampun kepada Allah. Itu saja. Yang jelas kita sudah niatkan ini niat salat taubat. Dan niat itu tempatnya dalam hati kita. Iya, tempatnya dalam hati kita. Tadi kita sadar berbuat maksiat, pergi berwudu lah. Iya, salat 2 rakaat, lalu kemudian berdoa kepada Allah SWT. Kalau ini sering-sering kita lakukan, insya Allah akan membantu kita untuk taubat pada Allah SWT. Nah, poin-poin ini penting sebab kita manusia ini lemah. Dan kondisi umat kita, keadaan lingkungan kita sekarang itu sangat-sangat berat. Kita perlu ada bantuan-bantuan untuk kita benar-benar bisa bertobat pada Allah SWT. Yang terakhir sekali, poin ke-6 adalah selalu mengingat akhirat. Selalu mengingat akhirat. Berusahalah ada waktu-waktu kita untuk baca tentang hari kiamat,
baca tentang apa itu surga, baca tentang apa itu neraka. Jangan seperti orang-orang sekular. Ini baca tentang surga. Ya, ini bisa membuat mundur kaum muslimin. Baca tentang neraka. Itu neraka surga nanti urusan nanti. Orang-orang sekular itu. Ya. Surga neraka ini penting untuk kita baca dan perlu kita rindu kepada surga dan neraka. Kalau kita ingat surga, itu insya Allah bisa menahan kita dari sebagian maksiat atau keseluruhannya, atau membantu kita bertobat. Kenapa? Misalnya ketika seorang laki-laki tergoda wanita, kalau dia sempat ingat surga, itu bisa membantu. Sebab dia akan mengatakan bahwa di sana Allah SWT menyediakan yang lebih baik. Begitu pula wanita, mengingat surga, bahwa di sana Allah menyiapkan pasangan-pasangan yang terbaik, dan yang lain-lain. Lalu kalau ini tidak cukup, ingat lagi neraka, bahwa ini kita dalam maksiat ini kenikmatan sesaat, tetapi bagaimana dengan azab yang pedih di neraka? Dan kalau pakai akal kita sedikit, kita insya Allah bisa sadar bahwa misalnya sekarang kita mau bersenang-senang di sini, terus pulang ke Malaysia nanti tahun depan, kita harus mengalami penyiksaan. Ini bukan masalah agama ya. Tentu kita tidak mau. Nah, padahal itu mungkin belum pasti. Ini neraka pasti. Karena itu harus kita perbanyak mengingat ini. Ini nasihat para ulama kita. Para ulama itu mengingatkan untuk mencegah kemaksiatan, membantu kita bertobat. Banyak-banyaklah mengingat hari akhirat. Apalagi di zaman yang sekarang ini disebut dengan zaman materialisme, perlu perbanyak lagi mengingat akhirat. Sebab orang sekarang ini seolah-olah hidup tidak mau mati lagi. Kalau bicara ilmu dan teknologi, kemajuan, tamadun dan sebagainya, seolah-olah kita ini mau hidup terus. Inilah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan karena waktu tidak cukup lagi, masih ada poin kisah taubat 3 orang sahabat setelah perang Tabuk. Mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang insyaAllah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Zaitun atas apa yang diutarakan, keluasan keampunan dan pengampunan dosa dalam Islam, mengenai satu tajuk yang pendek tetapi amat bermakna dalam diri kita sebagai seorang Muslim, taubat. Begitu mendalam maksudnya, dan diharap saya dan sahabat-sahabat sekalian dapat mengambil iktibar, dan yang paling penting adalah mengamalkannya, insyaAllah. Amin. Kita tangguh majlis dengan tasbih fardu dan salawat.